Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan komentar Anda, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, Best Piece ID. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung yuk kita mulai rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok 23 April 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini adalah sebagai bahan kita untuk mempelajari saham-saham yang kita analisa bersama. Jadi tidak ada bermaksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham-saham ini. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Jadi ini jelas-jelas bukan merupakan sebuah pom-pom. Langsung aja kita mulai dengan saham yang pertama. Sebuah saham yang bergerak di sektor consumer cyclical dengan subsektornya retail yang listing sejak 6 November 2007, yaitu Ace Hardware Indonesia Tbk. Kode sahamnya adalah ACES. ACES hari ini bergerak dengan rentang harga dari 1450 sampai dengan 1495. ACES sendiri hari ini ditutup di 1455, mengalami penurunan 30 poin atau 2,02%. Total transaksi yang terjadi di ACES hari ini adalah 12,9 miliar rupiah. Price earning ratio untuk ACES adalah 35,33. Jadi kalau kita kategorikan secara valuasi, ACES ini termasuk perusahaan yang mahal secara valuasi. Market capital atau nilai pasar dari ACES adalah 24,95 triliun rupiah. ACES juga sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut. Tanggal 21 melemah 2,62% dan hari ini melemah 2,02%. Kalau kita lihat secara rentang harga bulanan bagi ACES, harga terendah ACES adalah 1.360, yang juga merupakan harga terendah sejak awal tahun atau year to date. Harga tertinggi ACES dalam 1 bulan terakhir adalah 1.590, dan ini membuat ACES saat ini 1.455, harganya berada di kisaran tengah atau mid channel dari monthly price range-nya. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date, maka harga tertinggi ACES adalah 1.810. Ini membuat harga ACES secara year to date sudah cukup murah. Kemudian kalau kita lihat harga tertinggi ACES selama fase COVID-19 adalah 1.850, sedangkan harga terendahnya adalah 970. Harga tertinggi ACES selama 3 tahun terakhir adalah 1.920. Investor asing, kalau kita lihat, hari ini melakukan net foreign sale di saham ACES sebesar 479,37 juta rupiah. Dengan broker YP tampil sebagai top net buyer untuk saham ACES, sedangkan KZ atau Credit Suisse sedang tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami saham ACES memiliki support di 1440 dengan resistennya di 1570. Jadi trading range kami untuk ACES adalah dari 1440 sampai dengan 1570. Kemudian kita berpindah ke saham yang kedua, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang consumer cyclical juga, dengan subsektornya adalah media and entertainment. Melantai di pasar modal Indonesia sudah cukup lama, sejak 16 Juli 2002, yaitu Surya Citra Media Tbk atau SCMA. SCMA hari ini bergerak dengan rentang harga dari 1.510 sampai dengan 1.580. SCMA ditutup melemah 45 poin atau 2,88% di 1.520 rupiah per lembar sahamnya. Sedangkan total transaksi yang terjadi di SCMA hari ini cukup besar, 24,29 miliar, dan price earning ratio untuk SCMA adalah 19,56. Jadi secara valuasi SCMA sudah sedikit mahal, sedangkan untuk market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 22,46 triliun rupiah. Dan SCMA sendiri sudah berada di dalam zona merah selama 5 hari berturut-turut. Tanggal 16 melemah 2,61%, tanggal 19 melemah 2,68%, tanggal 20 melemah 2,14%, kemudian tanggal 21 kemarin melemah 2,19%, dan hari ini 2,88%. Harga terendah yang dicapai SCMA dalam 1 bulan terakhir adalah 1.510, yang juga merupakan harga terendahnya secara year to date.
Sedangkan harga tertinggi SCMA selama 1 bulan terakhir adalah 1.825, sedangkan harga tertingginya sejak awal tahun atau year to date adalah 2.550. Ini membuat harga SCMA sekarang 1.520 sudah sangat murah sekali secara monthly maupun secara year to date. Harga terendah yang dicapai oleh SCMA selama fase COVID-19 adalah 655, dengan harga tertingginya adalah 2.550. Harga tertinggi SCMA selama 5 tahun terakhir adalah 3.550. Investor asing nampak melakukan net foreign buy di saham SCMA sebesar 1,07 miliar rupiah. Broker YB hari ini tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker YU tampil sebagai top net seller di saham SCMA. Bagi kami, SCMA memiliki support di 1485 dengan resistennya ada di 1735. Jadi trading range kami untuk SCMA dalam 1485 sampai dengan 1735. Kemudian kita berpindah ke saham yang terakhir, saham yang bergerak di sektor consumer non-cyclical, subsektornya tobacco. Sang raja rokok ini sudah melantai di pasar modal Indonesia sejak 15 Agustus 1990. Siapa dia? HM Sampurna Tbk atau HMSP, memegang label Sampurna E-Mild dan juga Marlboro. Hari ini HMSP diperdagangkan dengan rentang harga dari 1.310 sampai dengan 1.335. Nampak HMSP ditutup di 1.315 atau melemah 10 poin atau 0,75%. Total transaksi yang terjadi hari ini untuk HMSP adalah 40,79 miliar rupiah. Price earning ratio atau PER bagi HMSP adalah 17,82. Jadi HMSP adalah sebuah perusahaan yang sedikit mahal, tapi kalau kita lihat rata-rata PER-nya selama 10 tahun terakhir, PER saat ini sudah sangat murah. Kemudian market capital atau nilai pasar dari HMSP sendiri adalah 152,96 triliun. Cukup jumbo market capital HMSP. Dan hari ini adalah hari kedua HMSP melemah secara berturut-turut, di mana tanggal 21 melemah 1,49%. Dan hari ini melemah kembali 0,75%. Harga terendah yang dicapai oleh HMSP selama 1 bulan terakhir adalah 1.305, dengan harga tertingginya di 1.415. Ini membuat harga HMSP saat ini sudah cukup murah secara monthly. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun, maka harga terendah bagi HMSP adalah 1.270. Sedangkan harga tertingginya secara year to date adalah 1.535. Dan kalau kita lihat harga terendah HMSP selama fase COVID-19 adalah 1.170 dengan harga tertingginya adalah 5.550. Investor asing tampak melakukan net foreign buy hari ini di saham HMSP sebesar 726,72 juta rupiah. Dan kalau kita lihat broker SQ tampil sebagai top net buyer di HMSP, sedangkan broker DX tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami, HMSP tampak memiliki support di 1.305 dengan resistennya di 1.455. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan bagi Anda semua. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.